warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Supriyanto selaku Wakasek Kurikulum SMP Negeri 1 Situbondo. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik SMP Negeri 1 Situbondo, serta yang punya acara pagi hari ini Ibu Intan Kusumawati selaku CGP Angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara di multimedia dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tidak lupa juga salawat dan salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya selaku moderator sekaligus pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Intan Kusumawati. Sebelum acara diseminasi dilakukan, marilah kita buka acara dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nur Imania Dwi Lestari. Kepada Ibu Dwi kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, tanjung padaku, di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa uraiku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Budi Supriyanto mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 1 Situbondo. Kepada Bapak Budi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Intan sebagai narasumber pada hari ini, Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di sekolah yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kamu sekalian, para undangan sekalian, bahwa membangun budaya positif di sekolah itu sesuatu yang mudah diucapkan, namun tidak selalu mudah diterapkan.
banyak budaya positif yang harusnya muncul di sekolah, baik itu saat di luar sekolah, di luar kelas maupun di dalam kelas, sehingga jika itu semua bisa diwujudkan di dalam diri anak-anak, dimunculkan itu, betapa bagusnya perilaku para manusia di Indonesia itu ke depannya. Seperti yang diprogramkan atau yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, di dalam yang dikutip di dalam program Guru Penggerak ini, bahwa anak-anak itu bukanlah kertas putih yang kosong. Anak-anak kita itu bukan kertas putih yang kosong, tidak ada apa-apanya. Memang ada yang mengatakan bahwa dulu adalah anak-anak itu adalah seperti tabula rasa yang kita bisa tulis apa saja. Kenyataannya tidak. Guru sudah menunjukkan disiplin, menunjukkan gurunya santun, tapi anaknya tidak santun. Anaknya masih tidak disiplin. Nah, itu perlu digali. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu anak-anak itu sudah punya. Di dalam diri anak-anak itu sudah ada nilai-nilai positif dan negatif. Nah, tergantung dia berada di mana. Anak-anak yang berada di pondok harusnya, misalkan itu adalah anak-anak yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemuliaan, nilai kebajikan. Tetapi ada juga ada kejadian di sana masih muncul ada anak-anak yang berperilaku tidak positif, meskipun sudah ada di lingkungan pondok. Di lingkungan sekolah juga begitu. Anak-anak juga ada yang berperilaku positif, ada yang negatif. Nah, itu banyak pengaruh juga. Artinya banyak lingkungan, pergaulan. Nah, sehingga nilai-nilai dalam diri mereka itu tergantung dari banyak faktor, sehingga nanti muncul apa di sana. Kalau kita bergaul dengan orang baik, sering melakukan orang baik, maka kebaikan-kebaikan di dalam diri kita itu akan makin berkembang. Namun ada anak yang baik pada masa kecilnya, karena dia bergaul di lingkungan yang buruk, maka kebaikannya tadi menjadi hilang atau menjadi tidak muncul. Yang muncul adalah keburukan-keburukan terus-menerus. Sehingga kita tidak boleh heran jika misalkan kita menemui anak, kok bisa anak itu dari keluarga yang santun, dari keluarga yang santri, tapi kok tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang buruk. Ya tergantung dia berada di mana, bergaul dengan siapa. Oke, dan itu semuanya perlu dibangun. Dan ini menjadi kesempatan yang bagus sekali bagaimana Bu Intan akan mendiseminasikan bagaimana perilaku atau budaya positif di sekolah harus seperti apa. Dan harapan kami sih Bu Intan bisa memberi inspirasi kepada kita semua, sehingga para guru bisa mendorong anak-anak untuk bisa menumbuhkan nilai-nilai positif dalam diri mereka, sehingga budaya-budaya positif itu akan semakin banyak muncul di sekolah, di keseharian mereka, dibawa sampai ke rumah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbudi luhur, berakhlak mulia, berakhlakul karim, begitu. Tidak mudah, namun kita harus berusaha. Mungkin itu yang harus tetap semangat teman-teman, bahwa apapun yang kita belajar dari seseorang pasti ada manfaatnya. Kita nikmati apa yang disampaikan Bu Intan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Budi. Untuk selanjutnya yaitu langsung diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Kusumawati. Kepada Ibu Intan kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum saya sebelum memaparkan tentang
diseminasi budaya positif di sekolah. Bagaimana kalau kayaknya kan tegang ya? Bagaimana kalau seandainya kita bermain sebentar, boleh? Boleh. Baik. Permainannya hanya permainan kata-kata. Jadi kalian pernah lihat di YouTube mungkin atau di TikTok itu sudah viral semua. Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini contoh ringan aja. Cluenya adalah sederhana saja, yaitu cluenya berpikir sebelum menjawab. Cluenya adalah berpikir sebelum menjawab. Nah, pertanyaannya yaitu ibu kota Indonesia. Ya? Acungkan tangan dulu, langsung jawab ya. Pak Arif, Pak Afif. Jakarta. Salah. Salah. Ibu kota ini dulunya berpikir sebelum. Berpikir Jakarta. Diulangi lagi. Cluenya adalah berpikir sebelum menjawab. Berpikir Jakarta. Tak boleh dulu, dah. Baik, diulangi lagi ya. Cluenya adalah berpikir sebelum menjawab. Nah, sekarang pertanyaannya 1 ditambah 1 sama dengan Berpikir sebelum jawab 2. salah, Bapak Afif. Ya, siapa? Mbak, Ibu siapa nih? Ya. Tidak ada yang tahu? Minggu? Gimana? Salah. Cluenya itu berpikir sebelum menjawab. Dua. Ya, betul. Tapi dua dia. Ini belajar untuk konsentrasi. Sudah paham? Sudah paham. Coba satu kali lagi, paham enggak ini? Lagi, berpikir sebelum menjawab. Bupati Situbondo saat ini, Bapak Miftah. Ya, benar sekali, Bapak Miftah. Ibu-ibu paham? Oke, kalau paham saya ganti cluenya biar lebih seru lagi ya. Oke. Tiang listrik itu tinggi. Tiang listrik itu tinggi. Ya, cluenya adalah tiang listrik itu tinggi. Jika Ali pergi ke Bali, itu ada 3 angka. Jika Ali pergi ke Bali, itu ada 3 angka. Nah, ketika Ani pergi ke Kuta, itu ada berapa angka? Cluenya adalah tiang listrik itu tinggi. Susah ya cluenya ya? Oh, susah, diganti cluenya kalau susah. Oke, diganti cluenya. Kepala sama dengan ekor. Ekor sama dengan kepala. Ulangi, kepala sama dengan ekor. Ekor itu sama dengan kepala. Nah, sekarang kita berjalan-jalan. Dewi pergi ke Surabaya. Aldo pergi ke Ambon. Nelly pergi kemana? Sebentar. Salah, Bapak.
Dewi pergi ke Surabaya. Siapa tadi yang kedua? Aldo pergi ke Ambon. Nelly pergi kemana? Sana ya. Kepala sama dengan ekor, ekor sama dengan kepala. Pergi gak kemana-mana. Pergi kemana Nelly? Pergi ke Surabaya. Salah, salah ibu siapa namanya? Alivia. Alivia, salah ibu Alivia. Tidak tahu. Tidak lupa. Tidak boleh dari tadi. Kalau ini kemana-mana. Di rumah saja. Salah. Gak tahu soalnya gak bilang mau beli tiket. Iya. Jawabannya Karena tidak sejian jadi gak tahu. Nelly pergi ke kemana? Surabaya dan Ambon. Keliling ya, bolak-balik. Ke kemana? tidak pergi. Ke New Delhi. Ke New Delhi. Belajar kilo. Bisa. Oh bisa? Ekor, kepala sama dengan ekor. Ekor sama dengan kepala. Terus Lagi Bu. Oke, sudah mulai paham ya kok Ifta ini ya. Oke, diulangi lagi ya klipnya ya. Ya. Oke, gampang kok gampang. Pak Miftah pergi ke Bondowoso. Oke. Pak Yatmono pergi ke Olean. Bu Dewi pergi kemana? Bandung. Banten. Apa dulu? Ini apa dulu? Ekor Denmark. Bu Dewi pergi ke Denmark. Salah. Nama dulu Oke, diulangi lagi. Pak Miftah pergi ke Situbondo. Pak Yatmono pergi ke Olean. Nah, Pak Ali yang baru datang pergi kemana yo? Salah. Pak Miftah kemana Pak Miftah? Situbondo. Olean. Olean. Pak Ali kemana? Situ Bondo. Berarti ke Situ Bondo. Wah, ya kan. Apa teriak? Solo. Salah, salah. Bahasa Iman belajar kilo. Jelaskan dulu. Maksudnya Ya, nama apa? Oh, kan tadi sudah dijelaskan punya itu kepala sama dengan ekor, ekor sama dengan kepala. Oh iya, Pak Ali pergi ke Situbondo dan Olean. Ya udah, oh, pergi lagi. Salah. Ke Indonesia. Bondowoso. Salah ya. Malaysia. Ke Jawa Timur. Salah. Tahu dia? Pak Ali pergi ke Nepal. Situbondo ke Olean. Olean N. Kan sudah bilang kepala sama dengan ekor. Ya udah. Oh, iya nyari katakan. Bodoh nih. Next, Pak. Next. Pak. Pak apa, Pak? Mana? Kepala sama dengan ekor. Situbondo. Setelah ke Situbondo ke Iya. Olean. Setelah ke Olean kemana? Tadi kan di Delhi kan ya. Pas kan Nepal ya. Iya. Iya, Oh, balik ke dulu. benar-benar ya. Mana? Pak Yatmono paham? Kepala sama dengan ekor dari Situbondo
Berarti setelah keolehan Nepal. Berarti kalau bilang Yogyakarta bisa juga kan? Yogyakarta. Setelah ke Nepal kemana? Ayo yang ngerti. Setelah ke Nepal kemana? Ya betul. Betul Pak Mufta. Oh ya, bisa juga. Nyami sudah aja. Setelah Lumajang kemana? Gorontalo. Ya, Gorontalo betul. Ya betul, Gresik. Gorontalo sih, dari Gorontalo ke Pontianak lagi. Iya kan, bener kan? Gorontalo. Iya kadang-kadang kau lihat ya bro. Kanepan. Iya. Iya bisa dia. Ya, terima kasih. Sekarang waktunya saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih untuk hari ini. Kita bersenang-senang sebentar. Tujuan dari layanan pada hari ini yaitu peserta mampu memahami lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh siswa. Dan yang ketiga, peserta mampu menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas serta mampu menerapkan segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang topik pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mohon maaf. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan pertanyaan pemantik bagi ibu-ibu yang cantik-cantik hari ini. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Baik, bagus. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kalau setuju, maka Ibu akan menanyakan dulu kepada Ibu siapa? Boleh. Ibu siapa? Dia. Ibu Dian. Kenapa kok hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya tentu saya sangat setuju sekali terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena seorang anak ketika melanggar tanpa ada perhatian dari kami selaku guru, mereka akan mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mungkin dengan adanya hukuman mereka akan lebih disiplin lagi dan ada efek jerah seperti itu. Ya baik-baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu ke Ibu Dian. Oke, selanjutnya perubahan paradigma belajar oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dewantara tahun 1936. Perubahan paradigma belajar. Di dalam kurikulum, perubahan paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi
merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi, kurikulum dengan tujuan pembelajaran dalam proses asesmen dan proses pembelajaran bisa menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang percobaan yang satu dengan temannya. Perubahan paradigma itu kegiatan kepalan tangan. Ada A dan ada B. Ibu siapa namanya? Alivia, satunya? Aulana, ya, sama-sama saling, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Syaratnya yaitu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala cara. Buatlah sebuah kepalan. Untuk yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Sekarang dicoba sesama teman. Ibu dengan ibu, ini dengan ini. Ayo, sekarang Ibu Nita dengan Ibu Yuli. Ini Bapak ini juga Bapak lupa ya. Ayo, sesama teman. Mungkin ibu ini dengan ibu ini, satunya yang pegang, satunya yang membuka. Yuk, gimana? Kalau sambil gak buka, aku pukul. Menghardik, pilihannya kan? Ya, pilihannya Pilih. membujuk, merayu, menyuap, pokoknya sampai dibuka kepala tangannya. Ayo. Ibu kebuka, Ibu. Ibu kebuka. Nah, gimana? Apa yang terjadi? Siapa yang tetap langsung dibuka? Siapa yang masih tetap memegang genggaman tangannya? Yang terbuka, coba yang terbuka. Bercerita, kenapa kok langsung terbuka? Tangan saya basah soalnya, Bu. Kuat tuh tangannya lebih besar dari tangan saya. Caranya dengan posisi ini. Kemudian yang kedua maka akan dengan ikhlas memberikan kepada saya. Oh ya. Iya Ibu, merdu mereka buka kebelakangnya baik. Oh iya, baik, semuanya lengkap. Ada yang tetap digenggam, ada yang langsung dibuka. Kalau seandainya digenggam, dia tetap memegang apa yang dirahasiakan. Tetapi kalau dibuka, dia memberikan bantuan kepada orang lain. Semuanya sama-sama positif. Nah, ini disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi, makna disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Mohon maaf tadi bahasanya agak sedikit aneh karena tidak terbiasa. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Disiplin positif adalah sesuatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka memotivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pendapat dari Diane Gonsen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila, yaitu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Kelima, 6, dan yang terakhir, ya, pinter sekali Bapak Ibu. Sekarang adalah eksplorasi konsep topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga adalah restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, pendapat dari Diane Gonster dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Jadi tujuan dari disiplin positif itu menghargai diri sendiri untuk menjadi apa nantinya. Nah, ini pertanyaan reflektif. Ibu bacakan ya. Yang Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang berbicara tergagap dan terkejut.
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan teman-teman pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, siapa yang bisa Bapak Ibu menjawab? Yang pertama, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan tindakan Bapak Seno? Siapa yang bisa? Silahkan. Mic-nya. Iya, Ibu siapa atau Bapak bisa? Bapak Yatmono. Menurut saya pribadi kurang setuju, Bu. Ya, dengan alasan seperti itu kadang membuat siswa itu bisa malah mentalnya drop juga. Dan udah rasa malu, terus dan sebagainya, yang jelas kita bisa menasehati dengan yang lebih bijak lagi dengan mengatakan untuk lebih fokus dan sebagainya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Yatmono mengatakan tidak setuju karena itu bisa membuat anak-anak menjadi trauma, begitu ya Bapak ya. Mungkin ibu-ibu bisa menambahkan untuk pertanyaan yang kedua, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ibu Yuli mungkin, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya bisa disebut hukuman, bisa. Tapi kalau sampai di maju ke depan, kemudian kan itu di maju ke depan, kemudian megang hidung, iya dihukum, berarti dia berupa hukuman. Iya, karena tidak bisa menjawab. Karena tidak bisa menjawab. Saya kurang setuju. Karena apa? Di sana dia ditertawakan oleh teman-temannya. Karena yang pertama dia gagap karena tidak bisa menjawab. Kemudian yang kedua, dia juga merasa malu karena maju ke depan. Terus dengan hukuman suruh megang hidungnya itu, iya. Dia si siapa namanya ini? Iva. Si Iva ini akan mentalnya, yang terkena nanti mentalnya. Iya, betul. Mentalnya yang terkena, jadi saya kurang setuju kalau tindakannya sudah anak teman-temannya mempermalukan, ditambah lagi dengan gurunya memperlakukan dia dengan istilahnya pembulian lah. Ya, jadi Ibu Yuli mengatakan tidak setuju dan itu termasuk hukuman. Ya, terima kasih Ibu Yuli atas jawaban yang diberikan. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan, sedangkan kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman bisa berupa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman,
diasingkan untuk sementara. Time out. Nah, sekarang adakah yang bisa menjawab, ibu-ibu, tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana ya Bapak Ali, hukuman atau konsekuensi dalam pelajaran PJOK? Kalau tidak ada kesepakatan ya bisa bilang Hukuman. Oke, terima kasih. Kita lihat ya, betul atau tidak jawabannya. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up itu adalah hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Disuruh tidak menggunakan sepatu, itu adalah hukuman. Sedangkan untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi, karena PJOK adalah ada pelajaran lari di sana. Jadi kesepakatan dulu, baru itu disebut konsekuensi. Saya akan bacakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Sekarang adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan murid. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk dalam jangka waktu pendek. Dan yang terakhir, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sekarang kalau restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Seperti itu. Jadi adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
penghargaan itu ternyata bisa menghukum seseorang. Dihukum oleh penghargaan. Di situ ada 5, yaitu oleh Alfred Code, Ponis by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pelajaran yang sesungguhnya. Yaitu yang pertama, bisa menghancurkan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kita akan tergantung pada penghargaan tersebut. Kalau seandainya sudah tidak ada penghargaan lagi, maka kita tidak semangat untuk menemukan atau membuat suatu apa yang diinginkan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi terus diberikan penghargaan. Kalau sudah tidak ada penghargaan lagi, maka berhenti perilaku tersebut atau muncul perilaku tersebut. Contoh seperti terlambat. Jadi kalau seandainya kamu kalau tidak terlambat akan diberikan permen seandainya. Nah kalau seandainya permennya habis, maka dia akan terlambat lagi, seperti itu. Yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Kenapa kok bisa merusak hubungan? Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Jadi nanti akan ada iri di dalam teman karena bisa merusak hubungan antar teman di dalam kelas. Selanjutnya lagi, penghargaan mematikan kreativitas. Di dalam penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang terakhir, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan jika suatu penghargaan diharapkan. Namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi kalau seandainya sudah ada suatu penghargaan, tetapi suatu waktu sudah tidak ada lagi penghargaan, jadi diri kita itu akan merasa, saya kok belum dapat ya, akan ada rasa penyesalan, kekecewaan, sehingga kita merasa dihukum dengan penghargaan tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, eksploitasi konsep. Topik 3, keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah ketika masuk kelas sudah membuat keyakinan atau kesepakatan dengan murid ketika akan mau ngajar? Ya. Baik, ini akan saya tampilkan keyakinan tentang kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di situ untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan dan peraturan. Kalau peraturan itu seakan-akan kita terkekang. Sedangkan untuk keyakinan kelas, karena satu kesepakatan, jadi kita merasa enjoy atau menikmati melaksanakan apa yang membuat keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Setelah berubah menjadi keyakinan kelas, maka berubah menjadi lingkungan yang positif.
Setelah berubah menjadi lingkungan yang positif, maka berubah menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bisa menggunakan ini, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaliknya, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang pertama, kalau kita membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah berdiskusi dulu, memunculkan peraturan-peraturan yang harus ditaati warga kelas. Contoh, apa biasanya kalau yang anak-anak itu? Tidak boleh membawa HP. Nah, dari tidak boleh membawa HP itu dirubah menjadi mengubah peraturan-peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Contoh tadi, tidak boleh membawa HP. Tidak itu kan bahasa negatif, dirubah menjadi bahasa yang positif. Contohnya apa? Kalau tidak boleh membawa HP, berubah menjadi gimana? Coba, ya Ibu. Tidak memainkan atau tidak mengoperasikan HP ketika belajar. Ya baik, kalimat tidak dirubah menjadi kalimat positif. Mungkin Ibu Yuli tadi mengatakan apa? Gunakan HP lebih bijaksana. Ya, dari tidak boleh membawa HP berubah menjadi gunakanlah HP lebih bijaksana. Contoh, tidak boleh membuang sampah berubah menjadi ya, pintar. Berarti berubah menjadi kalimat yang lebih positif. Setelah berubah menjadi kalimat yang positif, mencocokkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Tadi gunakanlah HP secara bijaksana. Nah, itu karakter apa yang ada di sana? Karakter bijaksana atau tanggung jawab. Nah, kalau yang tadi buanglah sampah pada tempatnya, itu berarti karakter apa? Tanggung jawab dan kebersihan. Ya, setelah melakukan nilai-nilai kebajikan, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi setelah tahu akan karakter yang ada, maka berdiskusi untuk gambaran perilaku. Setelah itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi nanti setelah mengetahui gambaran perilaku, langsung berdiskusi mengenai peran warga kelas, yaitu yang pertama guru sebagai apa dan murid sebagai apa. Contoh, kalau seandainya gunakanlah HP sebaik mungkin atau sebijaksana mungkin, peran murid sebagai apa? Peran murid. Peran murid berarti pengguna. Jadi tidak boleh menggunakan HP kalau tidak diperlukan. Sedangkan guru perannya mengingatkan atau memberikan contoh. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Ini adalah topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dari Dr. William Galster dalam Choice Theory. Jadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, ya. Dari situ kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan kita alami, kita secara fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk kebutuhan disayangi dan diterima itu adalah hubungan dan koneksi sosial, saling memberi dan menerima. Untuk kebutuhan penguasaan yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kebutuhan untuk bebas jadi mandiri, otonomi, dan kebutuhan akan kesenangan yaitu kesenangan bermain dan tertawa. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Pertanyaannya yaitu saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dari bacaan yang di depan kan ada 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, bebas, dan kesenangan. Nah, menurut Bapak Ibu di sini, Doni itu membutuhkan apa? Kasih sayang. Alasannya apa? Coba Ibu siapa namanya? Ya, Ibu siapa? Aisyah. Ibu Aisyah, ya. Ya, kalau anak seperti itu cari perhatian maka kurang kasih sayang, maka anak seperti itu butuh perhatian dari seorang guru untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, untuk terus tetap dibimbing. Maka jika perlu anak itu membutuhkan makan, maka gurulah memberi dengan cara baik-baik dan menasihati dengan baik-baik. Ya, terima kasih. Berarti membutuhkan kasih sayang. Mungkin ada pendapat lain? Doni membutuhkan apa? Selain kasih sayang, mungkin ada pendapat yang lain? Ya, semua membutuhkan kasih sayang. Ibu Nita mungkin membutuhkan apa, Doni? Ya, berarti kasih sayang dan diterima. Baik. Terima kasih Ibu Nita atas masukannya. Jawabannya adalah bisa lima-limanya dibutuhkan oleh Doni. Yaitu yang pertama, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena saya lapar dan orang tua tidak membawa bekal makanan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti itu. Dan yang kedua, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia,
Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanan, menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Topik yang kelima, 5 posisi kontrol. Nah, ini pertanyaan pemantik, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Saya bacakan soalnya, pertanyaannya, maaf. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengakuan dari Ibunda Tessa bahwa Hana menggunakan kata-kata kotor dan merendah-rendahkan Tessa di media sosial. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah menerapkan disiplin, apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Bagaimana? Bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab tentang kasus Hana dan Anto yang sering menggunakan kata-kata kasar dalam pembelajaran? Pernah mengalami ini, Bapak Ibu? Bagaimana cara menanggulanginya? Bisa Ibu membatasi untuk tidak pegang HP di sekolah. Untuk itu, bisa Ibu. Ya, bagus. Terima kasih. Sangat bagus sekali ditanyakan apa keluhannya. Memecahkan ini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama adalah menjadi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, bisa menjadi teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima adalah manajer. Jadi seorang guru itu bisa menjadi penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, tapi itu kayaknya sudah tidak pantas dilakukan oleh guru. Yang kedua, terkadang guru juga bisa membuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Dan guru juga bisa menjadi teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi sering tergantung kepada guru. Yang keempat, jadi pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar
menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, dan membuat merasa bersalah. Dan yang kelima, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini tadi dari posisi 5 kontrol itu bisa menjawab ketika ada pertanyaan. Mungkin saya kecewa sekali kamu, itu termasuk di apa? Kontrol. Sebagai kontrol apa? Coba saya ulangi lagi. Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Merasa bersalah. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Sebagai manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai apa? Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jika kamu melakukan itu, apa konsekuensinya? Itu sebagai apa? Kontrol. Sebagai penghukum, teman, manajer, atau pemantau? Tahu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa itu? Kamu yang paling terakhir, lalu terakhir. Itu sebagai apa? Manajer. Membuat merasa bersalah. Nah, ini jawabannya. Saya kecewa dengan kamu, itu adalah merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya, itu adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Itu adalah pemantau, betul tadi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Kamu selalu paling akhir, itu adalah penghukum. Ini adalah topik yang ke-6. Topik yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah 3 langkah restitusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid agar dapat belajar dari kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa menimbulkan rasa dendam. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi. Jadi ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, itu gunanya adalah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Salah satu contoh, katanya ada guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ini adalah validasi kebutuhan. Tujuannya adalah membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia
tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima kasih. Guru, salah satu contoh yang harus dilakukan, yang dikatakan guru yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang terburuk, tetapi kamu tidak boleh melakukan itu. Menanyakan keyakinan tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Salah satu contoh yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah atau kelas yang ideal seperti apa yang kalian inginkan. Nah, ini kesimpulannya. Ki Hajar Dewantara berpesan agar pendidik tidak perlu menyeragamkan sesuatu yang tidak bisa diseragamkan, karena anak-anak tumbuh berdasarkan kodratinya yang unik. Baik, karena sudah, terima kasih dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Intan. Mungkin sebelum acara ini ditutup ada umpan balik dari Bapak Ibu sekalian. Cukup memuaskan materi yang disampaikan oleh Ibu Intan? Cukup jelas? memuaskan, Bu. Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Agar acara ini bermanfaat dan mendapat barokah, kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mewakili Ibu Intan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatan Bapak Ibu telah mengikuti acara dengan baik. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.